Ya, halo semua, kembali lagi di tutorial Jetpack Compose bersama saya, Karisma Rizky. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai state pada Jetpack Compose. Programming pasti tidak lepas ya dari yang namanya state. Sesuai dengan artinya, state itu adalah sebuah keadaan dari program kita. Mungkin state juga bisa diterjemahkan sebagai data, data yang mengontrol apa yang dilakukan sebuah program. Biar nggak ribet, contohnya gini aja. Misal di Instagram kita membuka sebuah foto dan koneksinya lemot, maka muncul animasi loading. Jika internetnya sudah benar kembali, maka akan muncul foto. Namun jika internetnya putus, maka muncul pesan error. Nah, di case ini ada 3 state, yaitu loading, error, dan sukses. Mungkin contohnya seperti itu, namun pada video kali ini yang akan saya contohkan tidak akan sekompleks itu. Melainkan di sini kita akan membuat sebuah checkbox yang mana terdapat 2 state, yaitu boxnya yang sudah tercek atau belum tercek. Jadi ada true atau false. Jadi langsung saja di sini saya akan buat sebuah checkbox dengan sebuah row terlebih dahulu. Row ini saya akan tambahkan sebuah modifier. Ini Alt Enter dulu. Pilih yang Compose UI. Tambahkan modifier. Sini saya akan buat padding sebanyak 8 dp. Import modifiernya yang Compose UI, pastikan dp-nya juga import. Kemudian paddingnya juga import. Lalu saya akan tambahkan vertical alignment supaya rata sejajar semuanya. Kita sudah belajar mengenai alignment ini pada video kedua kalau tidak salah. Sini saya akan set center vertically. Kemudian yang pertama, nah kita akan buat sebuah state-nya, yaitu checkbox state. Nah, kita perlu mutable state. Mutable state of ini berarti kita bisa mengganti state-nya kelak. Untuk inisialisasinya atau state pertamanya adalah false, yang mana checkbox-nya berarti tidak tercek jika false. Kemudian kita akan buat checkbox-nya. Kemudian saya akan rapikan dulu. Checked-nya kita set sesuai dengan checkbox state-nya. Kita ambil value-nya. Kemudian untuk parameter lainnya yaitu kita tambahkan event on check change. Nah, di sini ketika checkbox-nya ditekan atau state-nya berubah, maka state yang kita buat juga akan berubah. Kita set value-nya sama dengan it. Kemudian kita beri spacer. Oh, ini tidak usah di dalamnya. Spacer untuk memberi jarak antara checkbox dan teksnya sebanyak 4 dp. Kemudian kita buat teks. Sini saya akan namakan checkbox 1. Dan kita akan coba jalankan. Nah, di sini aplikasinya sudah terinstall. Namun jika kita sentuh di sini, maka checkbox-nya tidak tercek. Mengapa demikian? Karena pada Jetpack Compose ketika ada perubahan sebuah layout atau view di komponennya, maka Jetpack Compose akan merender ulang seluruh komponennya. Jadi dari set content view ini atau dari komponen ini akan dibuat ulang dengan state yang baru. Nah, karena dibuat ulang, berarti kode ini dijalankan kembali. Dan deklarasi dari checkbox state ini dideklarasikan kembali sehingga kondisinya akan selalu false. Oleh karena itu, kita perlu sebuah function. Namanya remember. Ya, sesuai dengan namanya ya. Remember ini mengingat. Jadi supaya state ini dimasukkan ke dalam sebuah memori. Sehingga ketika layoutnya dirender ulang, state-nya masih teringat ya, masih karena disimpan di sebuah memori.
Kita akan coba jalankan kembali. Nah, maka checkbox-nya baru bisa bekerja setelah ditambahkan remember. Nah, jika teman-teman menggunakan Jetpack Compose, pasti teman-teman akan sering menemukan kode remember ini. Jadi, ya mungkin pahami lebih jauh lagi, ini hanya contoh sederhana. Namun, kode ini masih kurang baik ya, karena belum menerapkan prinsip clean code atau prinsip solid, karena checkbox ini masih sangat bergantung dengan variabel checkbox state. Jadi ketika kita hapus, maka kodenya akan error. Nah, ini sangat tidak baik untuk proses testing atau ketika ada perubahan-perubahan yang lebih lanjut. Jadi bagaimana solusinya? Bagaimana cara kita memisahkan komponen composable ini dengan variabel state ini? Kita dapat mengatasinya dengan state hoisting. Apa itu state hoisting? Jadi state hoisting adalah sebuah pattern yang memungkinkan kita untuk memindahkan state ke pemanggilan komponen composable. Dengan tidak terikatnya checkbox ini dengan proses logit state, jadi kita akan lebih mudah untuk melakukan perubahan atau melakukan testing. Jadi kita akan membuat sebuah composable function yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Saya akan buat di sini custom checkbox. Nah, parameternya saya akan masukkan 3. Di sini ada title, kemudian checkbox state-nya, yaitu boolean. Kemudian, nah ini adalah lambda atau higher order function. Kita akan lihat bagaimana cara kerjanya. Nah, di dalamnya kita akan copy saja row ini, atau kita pindahkan row ini ke dalam composable function. Kemudian kita akan hapus untuk checkbox state ini. Kemudian value-nya juga kita akan hapus. Dan onCheck change ini kita akan ganti dengan onCheckbox press. Dan teks ini saya akan ganti dengan title. Nah, kita bisa panggil di dalam kolom custom checkbox. Nah, perlu 2 buah argumen atau parameter. Nah, baru kita buat di sini state-nya. Seperti tadi kita beri remember, kemudian di dalamnya mutable state of, default-nya false. Kemudian kita masukkan di sini title-nya ya seperti tadi aja, checkbox 1. Kemudian nah, untuk checkbox state-nya kita masukkan checkbox state value-nya. Lalu masih ada satu parameter yaitu onCheckbox press. Kita akan gunakan di dalam fungsi lambda ini ya. Jadi caranya kita tinggal checkbox state value sama dengan it. Atau biar lebih pasti kita balikan state-nya. Misalnya asalnya true jadi false atau false jadi true. Jadi saya akan tambahkan tanda seru atau tanda negasi. Kemudian kita akan jalankan. Nah, maka checkbox-nya bekerja dengan baik ya. Nah, jadi ini adalah manfaat dari state hoisting. Checkbox ini tidak bergantung dengan apapun. Jadi misalkan kita hapus ini, ya custom checkbox-nya akan baik-baik saja. Sehingga ini akan mudah untuk ditesting dan
akan sangat mudah untuk melakukan perubahan. Ya mungkin cukup sekian untuk video mengenai state ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk terus mendukung channel ini. Saya juga membuka donasi jika teman-teman ingin mensupport channel ini melalui Saweria, bisa dengan e-wallet yang teman-teman punya. Saya akan sangat mengapresiasinya. So, see you in the next video.